Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Pustika Yuning Puri selaku dosen manajemen investasi hari ini 16 Februari 2025 izinkan saya Imam Hidayat Munir untuk mepresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Di sini saya mengambil judul artikel analisis likuiditas dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk. Pertanyaan yang pertama, tentang latar belakang. Apa yang melatar belakangi penelitian tersebut dan mengapa penelitian ini penting? Latar belakang dari penelitian tersebut. Yang pertama, peningkatan daya beli dan dampaknya terhadap ekonomi. Yang kedua, dominasi bisnis dan sistem ekonomi Indonesia. Yang ketiga, tantangan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Yang keempat, dinamika keuangan PT Mayora Indah Tbk. Yang kelima, fokus pada analisis rasio keuangan. Selanjutnya, mengapa penelitian ini penting? Penelitian ini penting karena berkaitan dengan dampak persaingan bisnis, pentingnya keputusan investasi, pentingnya profitabilitas perusahaan, mengidentifikasikan faktor eksternal yang memengaruhi kinerja perusahaan. Pertanyaan yang kedua, rumusan masalah. Apa isu utama yang ingin dipecahkan? Rumusan masalah ada empat. Yang pertama, bagaimanakah kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk berlandaskan analisis laporan keuangan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Yang kedua, pada tahun berapakah PT Mayora Indah Tbk memiliki kinerja keuangan terbaik berdasarkan analisis laporan keuangan dari tahun 2018 sampai 2021. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk khususnya terkait profitabilitas dan likuiditas perusahaan pada tahun 2018 sampai 2021. Yang keempat, strategi apa yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam mengelola rasio-rasio keuangan untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan di tengah persaingan bisnis saat ini? Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan penelitian tersebut dan apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini? Eh, yang ingin dicapai dari penelitian ini, yang pertama, agar mengetahui kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk berlandaskan analisis laporan keuangan. Yang kedua, agar mengetahui PT Mayora Indah Tbk di tahun berapa memiliki kinerja keuangan terbaik. Yang ketiga, agar mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk terhadap peningkatan profitabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut. Yang keempat, agar mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam mengelola rasio-rasio keuangan untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan di tengah persaingan bisnis saat ini. Selanjutnya, metodologi. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Jelaskan secara singkat pendekatan atau model yang digunakan. Jadi, di sini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif berlandaskan analisis data sekunder. Itu diambil dari laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk sejak tahun 2018 sampai 2021. Pertanyaan selanjutnya, hasil penelitian. Apa temuan utama dari penelitian tersebut? Eh, Temuan utama dari penelitian tersebut ada dua, yaitu perkembangan rasio likuiditas dan perkembangan rasio profitabilitas. Yang pertama, perkembangan rasio likuiditas. Itu ada dua, current ratio dan quick ratio. Current rasionya, hasil penelitian menunjukkan kemampuan PT tersebut telah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apakah rasio ini stabil atau mengalami fluktuasi selama tahun 2018 sampai 2021? Quick ratio. Hasil penelitian ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan yang memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan selama tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, perkembangan rasio profitabilitas itu ada dua.
return on asset, dan return on equity. Kalau yang pertama return on asset itu temuan ini menggambarkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Kalau yang kedua return on equity. Temuan ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh berdasarkan ekuitas yang ditanamkan. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi. Apa dampak terhadap teori atau praktik investasi? Kesimpulannya, yang pertama, rasio likuiditas, current ratio dan quick ratio mengalami fluktuasi kewajiban jangka pendek perusahaan akibat kenaikan biaya bahan baku dan distribusi. Yang kedua, rasio profitabilitas atau return on asset dan return on equity mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai 2021 yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti ekonomi global yang melemah dan inflasi bahan baku. Selanjutnya, implikasinya apa? Yang pertama itu ada implikasi terhadap teori investasi, yang kedua itu ada tentang praktik investasi. Yang pertama tentang teori investasi. Teori keputusan investasi, penelitian ini menggunakan rasio keuangan dalam pengambilan keputusan investasi, likuiditas atau profitabilitas yang menjadi hal penting bagi investor dalam menilai keuangan perusahaan pada tahun 2020 sampai 2021, profitabilitas perusahaan mengalami penurunan yang memungkinkan investor lebih berhati-hati dalam menilai prospek perusahaan. Yang kedua, teori portofolio. Penurunan portofolio perusahaan ini menjadi penting untuk melakukan diversifikasi dalam portofolio investasi. Yang implikasi yang kedua terhadap praktek investasi. Itu ada dua, evaluasi kinerja perusahaan dan strategi manajer perusahaan. Evaluasi kinerja perusahaan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya investor dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan sebelum melakukan investasi. Investor perlu memperhatikan rasio ROA dan ROE untuk mengevaluasi perusahaan. Yang kedua, strategi manajer perusahaan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dari sisi manajer perusahaan, diversifikasi sumber pendapatan dan biaya untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Pertanyaan yang kedua, dari pertanyaan luas tersebut, analisis kritis. Tulis ulasan kritis terhadap artikel dengan menjawab pertanyaan berikut. Satu, apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Yang kedua, apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Yang ketiga, apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Yang keempat, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Yang kelima, bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Yang keenam, apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Pertanyaan pertama, apakah tujuan penelitian ini jelas dan relevan? Tujuan penelitian dalam artikel ini sangat jelas dan relevan, terutama pada laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tersebut selama tahun 2018 sampai 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio-rasio keuangan perusahaan seperti current ratio, quick ratio, return on asset, return on equity, dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan pada tantangan ekonomi global. Pertanyaan yang kedua, apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Metodologi yang digunakan sangat tepat untuk mencapai tujuan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dengan analisis rasio keuangan. Penggunaan data sekunder dari laporan keuangan memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam likuiditas dan profitabilitas yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi objektif dan berbasis angka yang sangat penting dalam analisis kinerja keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor kualitatif seperti strategi perusahaan atau kondisi pasar yang lebih luas. Apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Hasil penelitian sangat mendukung kesimpulan yang disampaikan. Penurunan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE pada tahun 2020 sampai 2021 disebabkan oleh faktor eksternal, krisis ekonomi global, dan kenaikan harga bahan baku. Penurunan tersebut sesuai dengan temuan dari analisis likuiditas dan profitabilitas.
Pertanyaan yang keempat, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Kelemahan dalam penelitian tersebut adalah keterbatasan penggunaan data sekunder dari laporan keuangan saja. Laporan keuangan tersebut tidak memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor internal yang mempengaruhi kinerja keuangan, seperti kualitas produk dan strategi perusahaan. Penelitian ini tidak mempertimbangkan perbandingan dengan perusahaan sejenis di bidang yang sama dengan PT Mayora Indah Tbk. Pertanyaan yang kelima, bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Artikel ini memberikan kontribusi pada bidang keilmuan, khususnya dalam analisis rasio keuangan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan. Pentingnya rasio-rasio karena rasio, quick rasio, ROA, dan ROE. Penelitian analisis keuangan ini dalam mengevaluasi keuangan dan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti kondisi ekonomi global. Apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Ada, dengan masukkan analisis kualitatif pada penelitian lanjutan, seperti wawancara dengan manajer perusahaan atau pengamatan langsung terhadap strategi yang diterapkan oleh PT Mayora Indah Tbk. Ini memberikan tantangan perusahaan yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian lanjutan juga bisa membandingkan kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk dengan perusahaan sejenis di bidang yang sama untuk memberikan gambaran tentang persaingan bisnis yang lebih komprehensif. Ini adalah daftar pustaka dari artikel tersebut. Oke, terima kasih atas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.